أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan. Salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pada kesempatan di siang hari ini pembahasan kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa mulai ayat ke-66, ayat ke-67 dan 68. Yang di dalam ayat-ayat ini terdapat faedah manfaat seseorang yang dia menunaikan ketaatan dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-66, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Bagian pertama dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah pada umat ini. Allah tidak perintahkan syariat yang berat. Allah tidak perintahkan hal-hal yang sulit dilakukan. Maka Allah firmankan, kalau seandainya kami wajibkan bagi mereka untuk membunuh sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sebagaimana pernah terjadi pada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam menjadikan patung anak sapi dari emas yang disarankan oleh As-Samiri pada saat itu, mereka bertaubat. Cara taubatnya adalah mereka harus membunuh satu sama lain. Jadi saling membunuh, sebagian membunuh sebagian yang lain.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian sudah melakukan kekeliruan dengan menzalimi diri kalian sendiri, menjadikan patung anak sapi terbuat dari emas untuk disembah. Maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Maksudnya sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Ada 70.000 dari umatnya Nabi Musa alaihissalam pada saat itu yang mati karena sebab itu. Umat ini cara taubatnya nggak kayak begitu, kan? Tidak ada di dalam syariatnya Nabi SAW cara bertaubat untuk dengan cara saling membunuh satu dengan yang lain, tidak. Awi khruju min diyarikum. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah memerintahkan kita untuk keluar dari rumah kita sehingga kita tidak lagi memiliki tempat tinggal, nggak memiliki rumah, enggak. Adapun hijrah itu karena ada sebab-sebabnya. Kalau tidak ada sebab maka tidak hijrah. Kalau seandainya Allah tetapkan dua hal tadi pada umat ini, pasti nggak sanggup kita mengerjakannya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal mula ini, ada dua pandangan dari para ulama tafsir terkait dengan ayat ini. Ayat ini sebagian para ulama katakan diarahkan kepada orang-orang munafik yang mereka enggan menunaikan perintah Allah untuk berjihad. Sebagian lagi ayat ini tetap bersifat umum. Tetap bersifat umum. Sebagian orang beriman juga akan merasa berat, ya kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa inna minhum rajulan, sesungguhnya di antara para sahabat ada seseorang yang imanuhum kal jabalir rasi, imannya seperti gunung yang kokoh yang menancap. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentu terdepan mereka ya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan yang lainnya. Dari al-ashrah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Rabbul Alamin. Perintah apapun dari Allah Rabbul Alamin mesti dikerjakan oleh mereka, seberat apapun, sesulit apapun. Tapi kebanyakan orang-orang, bahkan orang Islam sekalipun, bisa jadi berat, bahkan nggak sanggup untuk mengerjakannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut permulaan ayat ini imtinan. Imtinan itu artinya menjelaskan nikmat yang Allah berikan pada umat ini, bahwa umat ini tidak diberikan syariat yang berat seperti umat terdahulu. Ujiannya juga tidak seberat ujian umat terdahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna hadzal dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Sabda Rasulullah SAW mempertegas apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan umat ini dibandingkan umat terdahulu, masih jauh lebih berat umat terdahulu. Nah, lalu kemudian di bagian akhir dari ayat ke-66 Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih, kalau seandainya mereka mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, lakana khairan lahum, kalau mereka mau mengerjakan apa yang Allah nasihatkan, artinya maksudnya adalah yang diperintahkan oleh Allah. Di Al-Quran itu ya nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah juga adalah merupakan nasihat dari Allah Rabbul Alamin. Kalau mau kerjakan, disebutkan pertama keutamaannya, lakana khairal lahum, niscaya itu yang terbaik buat mereka. Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari firman Allah lakana khairal lahum ay ja'alahum minal akhyar, Allah akan masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang terbaik.
ya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang terbaik. Makanya nanti di ayat 69-nya di surat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ayat selanjutnya, "Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima." Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang saleh, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dibangkitkan bersama dengan mereka. Mereka sebaik-baiknya teman. Kita digolongkan bersama dengan golongan orang-orang yang terbaik, al-akhyar. Senang kita kalau maunya kita dimasukkan ke dalam barisan para nabi, para siddiqin. As-siddiqin itu orang yang perbuatannya, perkataannya benar, sesuai. Apa yang ada di dalam hatinya sesuai. Di hatinya, perbuatannya, perkataannya sesuai. Itu disebut dengan siddiqin. Orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Dan mereka sebaik-baiknya teman. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang kita kalau kita digolongkan, dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang baik, bahkan orang-orang yang terbaik, al-akhyar. Dan sekaligus ini menjadi bukti bahwa orang yang dia terus-menerus melakukan ketaatan dan mengerjakannya serta menjaganya, ya mereka bersama orang-orang yang baik ini, karena mereka juga orang-orang yang jaga ketaatannya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka adalah orang-orang yang menjaga ketaatannya sampai kematian mendatanginya. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ashadda tathbita. Siapa orang kalau seandainya dia mau menunaikan apa yang Allah perintahkan, Allah akan jadikan dia ke dalam golongan orang-orang yang terbaik. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sangat mengokohkan, artinya membuat keyakinan kita makin kuat, iman kita makin kokoh. Bahkan termasuk di dalamnya kita dikuatkan, dikokohkan keyakinan kita sampai wafat, mati. Bahkan sampai kita juga bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Perhatikan ayatnya, wa asyadda tathbita. Tathbit, dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita ini, kita berupaya mengamalkan amalan yang imannya bisa jadi kuat. Tetapi yang menguatkan keimanan itu ya Allah Rabbul Alamin. Membuat kita keyakinan kita jadi kuat ya Allah Rabbul Alamin. Bahkan yang membuat kita dan memberikan kemampuan kita untuk bisa beramal salih agar imannya jadi kuat juga Allah Rabbul Alamin. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tathbit ini yang di dalam surat Ibrahim. Ada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang beriman perkataannya di dunia dan juga di akhirat. Yang dimaksud Allah kokohkan perkataannya ini, para ulama jelaskan, ketika dia hidup, ya, dia tetap mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan konsekuensinya fil hayati dunia. Orang-orang beriman Allah kuatkan, Allah kokohkan dengan perkataan yang sabit. Al-qaulu sabit, di antara makna qaul sabit adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kokohkan, artinya dia dikokohkan keimanannya, dikokohkan tauhidnya sepanjang hidupnya sampai kematiannya dia di atas tauhid.
Nah, ini seperti yang atau semakna dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya dia menutup kehidupannya dengan kalimat tauhid. Ini termasuk manfaatnya orang yang menjaga ketaatan. Berarti berdasarkan ayat ini dan tafsirnya, husnul khatimah. Orang yang berusaha menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya kematian husnul khatimah. Ya, makanya ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa yamutul abdu ala ma kana alaih. Seorang hamba diwafatkan oleh Allah sesuai amalan yang biasa dia kerjakan ketika hidup. Ketika dia beramal saleh ketika hidupnya, dia menjaga itu, maka ketika wafat diwafatkan lagi beramal saleh. Ya. Idza ahabballahu 'abdan, dalam riwayat yang lain, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah jadikan dia beramal saleh ketika dia wafatnya. Karena dia telah menjaga ketaatan itu terus menerus kontinu, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Ini termasuk makna wa asyadda tathbita. Allah jadikan, kokohkan keimanannya, keyakinannya, sehingga kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, jaga ketaatan. Di antara makna juga dari ayat yang ke-27 tadi dari surah Ibrahim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah, di antara maknanya juga adalah dia bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Allah jadikan orang yang mau menjaga ketaatannya itu dia mampu menjawab pertanyaan di dalam kubur. Dia ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, sebagaimana riwayatnya Imam At-Tirmidzi, dia bisa menjawabnya. Makanya Rasulullah SAW apabila setelah jenazah dikuburkan, ditutup kubur sudah, Rasul katakan kepada orang-orang yang hadir, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit. Ada kata-kata tathbit. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini dan mintakan kepada Allah agar dia diberikan tathbit, kekokohan. Maksudnya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Li'annahu al-ana yus'al, karena semenjak sekarang orang pulang dia ditanya. Artinya di antara sebab seseorang akan bisa menjawab pertanyaan kubur, dan pertanyaan kubur ini bagian dari fitnatul qabr, fitnah kubur, yaitu adalah dia berusaha untuk terus menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wa asyadda tathbita, Allah kokohkan dia ketika hidup sampai wafatnya husnul khatimah, lalu kemudian ditanya di dalam kuburnya juga dia bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Ini diantara faedah dari seseorang dia menjaga ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan yang kedua ini disebutkan dalam satu ayat ke-66 tadi. Lalu kemudian selanjutnya ayat 67, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan juga kami berikan pahala yang besar kepadanya. Dikasih pahala yang besar orang yang continue terus menerus berusaha menjaga ketaatannya. Kalau yang fardu udah jelas harus dijaga ya, karena kalau ditinggalkan dia berdosa kan. Tapi kalau misalnya dia ada ibadah sunnah yang dia terus berusaha menjaga ketaatan tersebut, Allah berikan pahala yang besar padanya. Apa di antara pahala besar yang Allah berikan padanya? Tatkala dia uzur, tidak bisa mengerjakan ibadah itu yang udah dia kerjakan secara rutin, ibadah sunnah walaupun sedikit, pas ada uzur, sakit misalnya,
safar misalnya, dia tidak bisa kerjakan itu, Allah tetap catat dia beramal itu walaupun dia nggak ngerjakan karena ada uzur. Itu termasuk pahala yang besar kan. Maka ini penjelasan langsung datang dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara." Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, melakukan perjalanan, lantas dia tidak bisa mengerjakan yang amalan sunnah yang biasa dia kerjakan, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah tetap catat baginya amal salih yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat, tatkala dia sedang tidak safar. Lagi nggak safar, dia mengerjakan itu biasanya. Karena safar dia tidak sempat mengerjakannya. Yang fardu saja diberi keringanan, salatnya bisa diqasar, dijamak ya, maka dia diberikan. Sehingga kalau dia toh nggak mengerjakan ibadah sunnah yang biasa dikerjakan ketika dia sedang tidak safar, ketika sedang tidak sakit, Allah tetap catat amal saleh itu untuk dirinya. Ini pahala besar ya. Nggak beramal tapi dapat pahala itu. Ya, nggak beramal tapi dapatkan pahala itu karena buah dari dia berusaha continue menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, walahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan berikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Nah, ini maknanya luas nih. Maknanya luas. Karena apa? Kalau dimaknai di sini kan kita sama-sama ketahui, para ulama jelaskan hidayah ada yang berupa hidayatul irsyad wal bayan, atau dalam bahasa mudahnya hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Yang kedua adalah hidayah at-taufiq, kemampuan mengerjakan ketaatan yang lain atau menambah ketaatannya. Maka makna dari firman Allah Subhanahu wa taala walahadainahum siratan mustaqima, buah dari ketaatan dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maknanya dia akan diberikan tambahan ilmu dan pemahaman yang benar, yang baik. Makanya oleh karena itu para penuntut ilmu, orang yang belajar agama, ilmu syar'i, maka dia diperintahkan untuk menjaga ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu Allah berikan kepada dia mudah memahami ilmu syar'i. Itulah bedanya. Bedanya antara ilmu din, ilmu agama atau ilmu syar'i dengan ilmu umum. Jadi ilmu umum orang kafir bisa faham, bisa terapkan, bisa praktekkan, bisa. Orang yang tidak pernah sholat bisa. Tapi ilmu agama ini kadang yang sholat aja pemahamannya keliru, memahaminya salah, dan dia nggak sembarangan. Tambah lagi ini urusannya adalah urusan hati. Allah yang bolak-balikkan hati kan gitu. Tadi dia beriman, tiba-tiba belok. Tadi dia taat, tiba-tiba naudzubillah menentang. Tadinya dia membela Islam, naudzubillah tiba-tiba malah jadi yang paling memusuhi Islam. Itu bedanya. Di ilmu agama ini tidak seperti matematika 1 tambah 1 2, tidak itu. Tiba-tiba orang berubah. Tiba-tiba dia berubah, naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi sesuatu yang sangat penting kita berusaha menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah berikan hidayah pada jalan yang lurus, maksudnya Allah tambah ilmu kita, Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar terhadap ajaran agama kita. Itu termasuk hidayah juga. Hidayatul ilmi.
Lalu kemudian selanjutnya termasuk makna wala hadainahum siratan mustaqima adalah Allah jadikan dia semakin bertambah kualitas ketaatannya, atau termasuk bertambah juga bentuk-bentuk ibadah yang dia kerjakan. Dengan orang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya nanti mampu mengerjakan ketaatan yang lain, dan dia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk meningkatkan ketaatan yang sudah dia kerjakan. Termasuk juga makna wala hadainahum siratan mustaqima, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kenikmatan dalam mengerjakan ketaatan itu. Itu juga hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Memang semuanya proses awalnya pastilah terasa nggak nyaman, mesti nggak ada yang langsung nyaman. Ya kita aja udah belajar, saya bilang masih belajar kita semua. Kita aja udah belajar sholat fardu, tiap hari belajar sholat fardu aja, kadang pas dapat nikmat, kadang pas gelisah aja gitu, pengennya buru-buru selesai. Udah latihan padahal itu dari baliklah katakan gitu, atau dari usia 7 udah diperintah, udah dilatih, balik sudah fardu, udah wajib, masih terus kita belajar. Maka pada dasarnya ketaatan itu awal mulanya tahapannya dikerjakan. Itu dulu. Jadi kalau nggak pernah mulai dikerjakan, gimana mau meningkat nih tadi? Gimana mau sampai pada beberapa faedah-faedah tadi ya? Apalagi sampai diberikan petunjuk oleh Allah jalan yang lurus makin meningkat. Mulainya saja belum pernah. Yang sudah pernah mulai sempat turun aja, itu mulainya lagi berat lagi. Iya. Jadi kan berarti bukti bahwa Allah Rabbul Alamin ya paling mengetahui tentang keadaan kita hambanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya amal itu yang continue walaupun sedikit dia terus. Dan orang kita masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuannya beda-beda. Tidak sama. Ada orang yang mengerjakan sholat sunnah itu ringan buat dia, ringan buat dia. Sholat sunnah banyak sekalipun ringan buat dia. Ada orang yang puasa sunnah itu ringan buat dia, disuruh sholat sunnah dia aduh males. Tapi suruh puasa sunnah dia senang, dia sanggup. Ada lagi suruh puasa sunnah jarang-jarang, susah misalnya. Sholat sunnah juga susah, ya sedekah lah itu. Nah gitu. Mungkin dia di ibadah yang lain jadi apa? Jadi semangat. Nah, itu kan orang berbeda-beda, sedekah dan seterusnya. Jadi orang masing-masing memiliki apa? Kemampuan dalam ibadah sunnah. Kalau yang fardu kan kita nggak harus. Karena yang fardu itu kadar yang harus, nggak bisa enggak. Dia yang sunnah. Dia yang mampu, yang paling ringan kita bisa kerjakan, yang paling mampu kita kerjakan walaupun sedikit terus menerus. Jangan bergeser dulu pada yang lain sebelum stabil. Ya ngerti maksud saya ya. Tapi misalnya contohnya tadi ada orang misalnya dia istiqamah sholat rawatib, sunnah rawatib misalnya. Jangan geser dulu ke yang lain sebelum ini stabil. Kalau yang ini aja kadang dikerjakan, kadang tidak. Padahal ada bisa waktu. Beda kalau nggak bisa ya. Itu tahapannya begitu. Yang fardu udah jelas, kalau yang fardu mah terus itu. Jadi yang sunnah metodenya begitu. Satu dulu, continue, ntar udah stabil nih. Artinya stabil itu kalau lagi pas ndak ada udzur kita kerjakan, kita prioritaskan, kita kerjakan. Beda kalau ada udzur tadi. Baru tambah yang lain, tambah satu lagi. Ini kadang sebagian kita nih pengennya sekaligus pada saat itu juga dikerjain semuanya. Sholat rawatib, sholat duha misalnya ya. Sunnah rawatib yang muakkad aja 12 rakaat sehari semalam, yang muakkad itu. Ditambah misalnya yang enggak muakkad juga, terus kemudian sholat duha, terus sholat malam, terus 1 bulan selesai enggak ngerjain lagi, udah capek tadi. Ya, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, waduh, dikerjain semuanya 3 hari tiap bulan. 1 bulan tuh hampir rapat. Tapi habis itu nggak puasa lagi, udah bosan sudah.
Nah, yang seperti ini yang Rasulullah SAW sabdakan, lebih baik satu tapi continue sampai dia stabil. Sampai dia stabil, kita nggak ngerasa beban, sudah biasa, lalu kemudian makin meningkat, kita tahu hikmahnya dan sudah stabil, tambah lagi. Jangan langsung memang kalau yang langsung banyak itu agak sulit bertahannya. Nah, kalau ada orang bertanya, saya pernah dapati satu sesi tanya jawab, saya teringat Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau ditanya, Syekh, ada sebagian orang menganjurkan agar supaya setelah Ramadan itu ya seperti Ramadan hari-hari selanjutnya. Kata Syekh, itu salah itu. Itu salah itu. Itu keliru itu. Maksudnya bukan berarti Syekh mengajak orang untuk meninggalkan amal saleh, bukan. Karena memang Ramadan pasti memiliki keistimewaan yang membuat hati kita terdorong untuk mengerjakannya. Gitu. Tetapi kita mengerjakan amal saleh misalnya kalau Ramadan tarawih 11 rakaat misalnya, tapi kemudian pas setelah Ramadan kita berusaha menjaga salat witir aja tiap malam 3 aja. Sebagian para ulama 1 saja misalnya. Terus saja. Oh, itu berarti Ramadannya udah menunjukkan hasil itu. Walaupun jumlahnya nggak sebanyak ketika Ramadan. Karena apa? Gini, ada asar dari sahabat Jabir, yang asar ini didiskusikan oleh para ulama, tetapi asar ini ada dari para salafnya. Waj'al ayyama saumika la takunu ka ayyami ghairi saumi. Jangan sampai hari ketika puasa Ramadan sama seperti hari-hari yang lain. Itu artinya bahwa memang dia punya kondisi dan kedudukan yang spesial ya. Jadi misalnya tadi contoh, dia setelah Ramadan witir aja 3 aja nih. Walaupun dia enggak 11 itu. 3 aja. Dia kerjakan sebelum tidur aja. Kalau misalnya nggak bisa tengah malam, sebelum tidur aja. Itu udah tanda bahwa dia mendapatkan faedah dari Ramadan. Kalau waktu Ramadan misalnya khatam, 1 bulan misalnya khatam, setelah Ramadan dia baca 3 ayat aja 1 hari misalnya, nggak terlewat, dia continue. Oh, itu udah berarti Ramadannya ada bekasnya itu. Jadi karena memang pastilah nggak akan bisa dibebankan sama seperti Ramadan, pasti nggak bisa karena memang berbeda. Jadi jangan dibayangkan bahwa hasil dari Ramadan itu Anda plus sama kopi paste seperti Ramadan. Oh iya. Para sahabat aja kan tidak puasa setiap hari toh setelah Ramadan, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Paling maksimal 15 hari dalam 1 bulan. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, kan gitu. Itu maksimal, udah tidak boleh dia full. Iya, salat malamnya tidak boleh semalam suntuk oleh Rasulullah SAW, tapi Ramadan sebagian mereka semalam suntuk. Berarti kan sudah beda jelas antara Ramadan dengan selain Ramadan. Maka membebani manusia harus sama seperti Ramadan, itu kekeliruan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah taala. Kekeliruan. Asal dia jaga ketaatan. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas katakan, apa nggak bisa orang pulang dari pasar, dari tokonya baca 3 ayat, Masya Allah, 3 ayat aja. Itu nggak usah muluk-muluk Anda khatam lagi 1 bulan lagi seperti Ramadan. Oh, itu 1 bulan Ramadan kemarin aja khatam, itu luar biasa ekstranya. Ya kan, itu luar biasa ekstra. 3 ayat terus lagi 3 ayat terus lagi gitu ya. Udah usah dihitung-hitung. Nanti Ramadan selanjutnya itu berdasarkan wala hadainahum siratal mustaqim, mulai naik di Ramadannya, mulai naik lagi. Karena Anda sudah terbiasa yang sedikit ini. Nanti pas ketika Ramadan selanjutnya naik lagi, meningkat lagi. Jadi kayak semacam ujian selanjutnya gitu, training selanjutnya, naik lagi. Mulai kerasa nikmatnya, mulai kerasa kebahagiaannya. Habis itu balik lagi, nanti akan ada naik lagi. Tapi mesti tahapannya apa? Sedikit demi sedikit. Dan ini termasuk bagian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala hadainahum siratan mustaqima.
Akhirnya yang fardu pun terjaga, yang sunnah pun meningkat, pemahamannya juga semakin baik, semakin bagus. Dan ini adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang mau menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan kajian siang hari ini. Nggak ada pertanyaan kan? Biasanya nggak ada, langsung ditutup, Pak. Iya, karena kondisi kita juga masih pandemi. Jadi waktu yang kita miliki kita optimalkan tetap kajian walaupun sejenak. Terlebih lagi tadi kita usahakan juga tadabbur ayatnya kita sebutkan supaya nanti mungkin bisa dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi dengan melihat terjemahnya. Oh, ini maksudnya. Karena terkadang kita memahami sesuatu nggak pas lagi duduk di sini. Pulang, baca, oh ini tadi yang dimaksud penjelasan tadi. Baru pahamnya nanti. Ada lagi yang pahamnya tahun depan. Baca lagi baru dia paham tahun depan. Alhamdulillah tadi namanya hidayah itu bertahap. Tapi tetap kita harus berusaha semampu kita, berdoa mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.